jangan pernah mendekati saya lagi." Suara Nadia terdengar keras di tengah keramaian pasar. Seorang pria sederhana yang berdiri di balik gerobak gorengan langsung terdiam. Namanya Raka. Bajunya sederhana, sedikit terkena noda minyak, tangannya memegang penjepit gorengan, dan wajahnya terlihat tenang meskipun baru saja dipermalukan di depan banyak orang. "Saya cuma mau membantu, Bu Polisi," jawab Raka pelan. "Saya tidak butuh bantuan dari penjual gorengan." Beberapa orang di sekitar mereka terdiam. Nadia masih berdiri dengan wajah kesal. Ia adalah seorang polwan cantik yang dikenal tegas, disiplin, dan memiliki penampilan yang selalu rapi. Namun ada satu kelemahan Nadia yang tidak banyak diketahui orang. Ia sering menilai seseorang berdasarkan pekerjaan dan penampilan. Baginya, orang sukses harus memiliki pakaian bagus, kendaraan mewah, dan pekerjaan yang dianggap bergengsi. Sedangkan Raka hanya penjual gorengan. Setidaknya itulah yang Nadia pikirkan. Raka menundukkan kepala. "Baik. Maaf." Ia kemudian kembali ke gerobaknya. Nadia pergi tanpa menoleh. Ia tidak tahu bahwa pria yang baru saja dihina itu sebenarnya adalah pemilik perusahaan besar dengan kekayaan yang nilainya bahkan tidak bisa dibayangkan oleh orang-orang di pasar tersebut. Raka sengaja berjualan gorengan. Bukan karena bangkrut. Bukan karena tidak memiliki pekerjaan. Bukan pula karena tidak mampu hidup mewah. Ia melakukan semuanya karena ingin mengetahui satu hal. Apakah masih ada manusia yang mau menghargainya ketika dirinya tidak memakai jas mahal? Apakah masih ada orang yang mau melihat hatinya ketika ia tidak membawa mobil mewah? Dan tanpa Raka sadari, jawaban dari semua pertanyaan itu akan datang melalui seorang polwan cantik bernama Nadia. Perempuan yang pada awalnya meremehkannya. Perempuan yang bahkan tidak mau menerima bantuannya. Namun kelak, perempuan itulah yang akan menjadi istrinya. Sebelum kisah ini dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Semoga tubuh kita dijauhkan dari segala penyakit. Semoga keluarga kita selalu berada dalam perlindungan Tuhan. Semoga orang tua kita diberikan umur panjang dan kesehatan. Semoga anak-anak kita tumbuh menjadi pribadi yang baik. Semoga pekerjaan kita dimudahkan. Semoga rezeki kita dilancarkan dan diberikan keberkahan. Semoga segala kesulitan yang sedang kita hadapi segera mendapatkan jalan keluar. Dan semoga hati kita dijauhkan dari sifat sombong, iri, dan suka merendahkan orang lain. Amin. Kisah ini bermula beberapa bulan sebelumnya. Nadia sedang bertugas mengatur keamanan di sekitar pasar. Hari itu pasar sangat ramai. Pedagang sayur, pedagang pakaian, penjual makanan, dan berbagai macam pedagang memenuhi jalan. Di salah satu sudut pasar terdapat sebuah gerobak gorengan sederhana. Pemiliknya adalah Raka. Sejak pagi ia sudah menggoreng bakwan, tahu isi, tempe, pisang goreng, dan risoles. Namun ada sesuatu yang membuat gerobak Raka berbeda. Ia sering memberikan gorengan gratis kepada orang yang benar-benar tidak mampu. Seorang anak kecil datang membawa uang receh. "Om, uang saya cuma 2.000. Raka tersenyum. "Mau apa?" "Tempe 2. Raka memasukkan 4 gorengan ke dalam plastik. Anak itu terkejut. "Om, ini kebanyakan. Buat adikmu." Anak itu tersenyum. "Terima kasih." Raka hanya mengangguk. Dari kejauhan Nadia melihat kejadian tersebut. Namun ia tidak terlalu memperhatikan. Baginya Raka hanya pedagang biasa. Beberapa hari kemudian, Nadia membeli sarapan di pasar. Ia berhenti di depan gerobak Raka. "Mau beli apa, Bu Polisi?" Nadia menatapnya. "Kenapa kamu tahu saya polisi?" Raka tersenyum. "Seragamnya." "Oh, gorengan?" "Tidak." Raka tertawa kecil. Nadia pergi. Namun keesokan harinya, Nadia kembali melihat Raka. Kali ini seorang pria tua sedang kesulitan membawa barang. Raka langsung meninggalkan gerobaknya dan membantu. Nadia memperhatikan. Kenapa dia suka membantu orang? Temannya menjawab, "Pedagang itu memang begitu." "Sudah lama?" "Iya."
Nadia mengangguk. Namun tetap saja ia tidak tertarik. Sampai suatu siang, sebuah motor melaju kencang dan hampir menabrak Nadia ketika ia sedang berdiri di pinggir jalan. Raka yang melihat kejadian itu langsung berlari. Ia menarik Nadia menjauh. Nadia selamat. Tetapi karena terkejut, ia justru marah. "Jangan sentuh saya." Raka langsung melepaskan tangannya. "Saya cuma menyelamatkan Anda. Saya bisa menyelamatkan diri sendiri." "Baik." Nadia menatap Raka. "Dan jangan sok ikut campur." Raka diam. "Kalau bukan karena saya, Anda bisa tertabrak." Nadia semakin emosi. "Jangan merasa berjasa hanya karena kamu menolong saya." Beberapa orang mulai memperhatikan. Raka menunduk. "Maaf." Nadia pergi. Namun sejak saat itu, Raka mulai menjaga jarak. Ia tidak lagi menyapa Nadia. Tidak lagi menawarkan gorengan. Tidak lagi mencoba berbicara. Anehnya, Nadia justru mulai merasa ada sesuatu yang hilang. Dan tanpa disadari, seorang polwan cantik yang selama ini merasa dirinya lebih tinggi dari Raka mulai penasaran terhadap pria penjual gorengan tersebut. Beberapa hari berlalu. Nadia tetap menjalankan tugas seperti biasa. Namun setiap kali melewati pasar, matanya selalu mencari gerobak gorengan Raka. Ia tidak mengerti kenapa. Padahal sebelumnya ia tidak pernah peduli. Suatu sore Nadia melihat gerobak itu ramai. Raka terlihat sibuk melayani pembeli. Seorang ibu tua datang. "Nak, berapa satu bakwan?" "1.000. Ibu itu membuka dompet. Ternyata uangnya hanya 500 rupiah. Raka tersenyum. "Ambil saja 2. "Tidak bisa, Nak." "Bisa. Tapi uang saya kurang. Anggap saja bonus." Ibu itu tersenyum. "Semoga kamu banyak rezeki." Raka mengangguk. "Amin." Nadia melihat semuanya. Ia mulai merasa malu. Selama ini ia menganggap Raka tidak memiliki masa depan. Padahal pria itu ternyata sangat baik. Keesokan harinya Nadia sengaja membeli gorengan. 5 bakwan. Raka menatapnya. "Baik." Ia memasukkan 5 bakwan. Nadia membayar. "Berapa?" 5.000. Nadia memberikan uang. Raka menerima. Tidak ada percakapan. Nadia menunggu. Raka tidak mengatakan apa-apa. Akhirnya Nadia berkata, "Kamu marah?" Raka mengangkat kepala. "Tidak." "Kenapa tidak bicara?" "Saya takut Anda marah kalau saya bicara." Nadia terdiam. Raka kemudian tersenyum kecil. "Terima kasih sudah membeli." Nadia pergi. Namun sepanjang perjalanan, ia memikirkan kalimat itu. Beberapa hari kemudian hujan deras turun. Nadia sedang bertugas di pasar. Raka melihat Nadia berdiri di bawah atap kecil. Ia mengambil payung. "Bu Nadia." Nadia menoleh. "Ini apa?" "Payung." "Saya tidak perlu. Hujannya deras. Saya bisa menunggu." Raka mengangguk. Ia meletakkan payung di samping Nadia. "Kalau berubah pikiran, pakai saja." Raka kembali ke gerobaknya. Nadia menatap payung itu. Ia akhirnya mengambilnya. Setelah hujan reda, Nadia mengembalikan. "Terima kasih." Raka tersenyum. "Sama-sama." Untuk pertama kalinya, Nadia tersenyum kepada Raka. Hubungan mereka mulai berubah. Nadia semakin sering berbicara dengannya. Ia mengetahui bahwa Raka ternyata sangat pandai. Raka bisa berbicara tentang bisnis, bisa memahami keuangan, bahkan pernah memberikan saran kepada seorang pedagang yang hampir bangkrut. Nadia heran. "Kamu belajar dari mana?" Raka menjawab, "Dari pengalaman." "Pengalaman apa?" "Panjang ceritanya." Nadia tertawa. "Kamu misterius." Raka tersenyum. "Bukan misterius.
Lalu, cuma tidak semua cerita harus diceritakan. Nadia mulai penasaran. Suatu hari ia bertanya, "Kenapa kamu jualan gorengan?" Raka terdiam. "Karena saya suka." "Cuma itu?" "Iya." "Kamu tidak punya pekerjaan lain?" Raka tersenyum. "Punya." "Apa?" "Banyak." Nadia tertawa. "Jawabanmu aneh." Raka tidak menjawab. Sebenarnya Raka memang memiliki pekerjaan lain. Ia adalah CEO sebuah perusahaan besar yang bergerak di bidang makanan, properti, dan distribusi. Perusahaannya memiliki ratusan karyawan. Namun hanya sedikit orang yang mengetahui bahwa Raka adalah pemilik utamanya. Ia sengaja menyembunyikan identitas tersebut. Bahkan para pegawainya mengenalnya melalui sistem kerja profesional tanpa sering bertemu langsung. Raka ingin menjalani kehidupan sederhana. Sementara itu, Nadia mulai memiliki perasaan. Ia tidak mau mengaku. Ketika temannya bertanya, "Kamu suka penjual gorengan itu?" Nadia langsung menyangkal. "Tidak. Sering mencari. Karena kebetulan lewat. Sering membeli. Gorengannya enak." Sering tersenyum. Nadia terdiam. Temannya tertawa. Sudah jatuh cinta itu. Nadia memerah. Tidak mungkin. Namun malam itu, Nadia membuka kembali percakapan mereka. Ia tersenyum sendiri. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menyukai seorang pria bukan karena jabatan, bukan karena mobil, bukan karena kekayaan. Ia menyukai Raka karena kebaikannya. Tetapi masalah muncul ketika Dimas kembali hadir. Dimas adalah rekan kerja Nadia. Ia sudah lama menyukai Nadia. Ketika mengetahui Nadia semakin dekat dengan Raka, Dimas merasa tidak terima. Dia cuma penjual gorengan. Nadia menatapnya. "Lalu, kamu serius dengan dia?" "Itu urusan saya." "Kamu poluan." "Memangnya kenapa? Kamu pantas mendapatkan pria yang lebih baik." Nadia mulai marah. Jangan pernah merendahkan pekerjaan seseorang. Dimas terdiam. Namun ia tidak menyerah. Karena dalam pikirannya, Raka tidak pantas mendapatkan Nadia. Dan ia mulai mencari cara untuk memisahkan mereka. Hubungan Nadia dan Raka semakin dekat. Mereka sering bertemu setelah Nadia selesai bertugas. Tidak ada kemewahan. Tidak ada restoran mahal. Kadang mereka hanya duduk di dekat gerobak sambil makan gorengan. Nadia menikmati suasana itu. Suatu sore Nadia berkata, "Raka." "Iya. Kalau kamu punya banyak uang, kenapa masih jualan?" Raka tersenyum. "Karena saya bahagia." "Sesederhana itu?" "Iya." Nadia terdiam. Raka melanjutkan, "Banyak orang punya uang tapi tidak bahagia. Banyak juga orang sederhana tapi hidupnya tenang." Nadia mengangguk. Ia mulai memahami sesuatu. Selama ini dirinya terlalu sibuk mengejar kesempurnaan. Padahal kebahagiaan bisa ditemukan dari hal sederhana. Suatu hari seorang anak kecil datang. "Om Raka." "Iya. Besok saya ujian." "Bagus. Boleh minta doa?" Raka tersenyum. "Semoga kamu dapat nilai bagus." Anak itu tersenyum. Nadia melihatnya. "Kamu dekat dengan anak-anak." "Saya suka mereka." "Kenapa?" "Mereka belum belajar menilai orang dari harta." Kalimat itu membuat Nadia terdiam. Ia merasa seperti sedang disindir. Karena dulu dirinya justru melakukan hal tersebut. Nadia kemudian berkata, "Saya pernah salah menilaimu." Raka menatapnya. "Saya tahu. Kamu tidak marah." "Pernah. Sekarang sudah tidak." "Kenapa?" "Karena kamu berubah." Nadia tersenyum. "Terima kasih." Raka mengangguk. Hari itu Nadia menyadari bahwa dirinya benar-benar jatuh cinta. Namun ia masih belum berani mengatakan.
Sementara Raka sebenarnya juga memiliki perasaan. Tetapi ia takut. Bukan takut ditolak. Ia takut Nadia mencintai dirinya hanya setelah mengetahui kekayaannya. Karena itulah Raka tetap mempertahankan identitas sederhananya. Suatu malam Nadia bertanya, "Raka, kalau suatu hari kamu punya kesempatan hidup lebih baik, apakah kamu akan meninggalkan tempat ini?" Raka menatap gerobaknya. "Tidak." "Kenapa?" "Karena tempat ini mengajarkan saya banyak hal. Seperti bahwa orang yang punya sedikit bisa berbagi. Dan orang yang punya banyak belum tentu mau berbagi." Nadia tersenyum. Malam itu Raka mengantar Nadia pulang. Sebelum pergi, Nadia berkata, "Terima kasih." "Untuk apa?" "Sudah menjadi orang baik." Raka tersenyum. "Selamat malam." "Selamat malam." Nadia masuk ke rumah. Ia memegang dadanya. Jantungnya berdebar. Namun keesokan harinya, semuanya berubah. Sebuah mobil mewah berhenti di depan pasar. Seorang pria bersetelan rapi turun. Ia berjalan menuju gerobak Raka. "Pak Raka." Raka terkejut. "Kenapa kamu di sini?" Pria itu menunduk. "Maaf mengganggu." Nadia melihat dari jauh. Ia heran. Pria itu kemudian berkata, "Rapat direksi dimajukan ke sore ini." Raka langsung menjawab, "Saya tidak bisa." "Pak, perusahaan membutuhkan keputusan Anda." Nadia terkejut. "Pak." Pria itu menatap Raka dengan hormat. "CEO." Nadia membeku. Raka melihat Nadia. Wajahnya langsung berubah. Pria tersebut menyadari kesalahan. Ia kemudian meminta maaf. "Saya kira Ibu Nadia sudah tahu." Raka menutup mata. Rahasia yang selama ini ia simpan akhirnya terbongkar. Nadia menatapnya. "Kamu CEO?" Raka tidak menjawab. "Kamu pemilik perusahaan?" Raka mengangguk pelan. Nadia mundur beberapa langkah. "Kenapa kamu tidak pernah bilang?" "Saya ingin kamu mengenal saya tanpa itu." Nadia menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Jadi selama ini kamu berbohong?" "Tidak." "Tapi kamu menyembunyikan semuanya." "Iya." "Kenapa?" "Karena saya takut." "Takut apa?" "Takut kamu mencintai saya karena uang." Nadia terdiam. Raka melanjutkan, "Saya ingin tahu apakah kamu tetap mau bersama saya ketika saya hanya Raka penjual gorengan." Air mata Nadia jatuh. "Dan sekarang?" Raka menatapnya. "Sekarang saya sudah tahu jawabannya." Nadia berkata, "Kamu salah." "Apa?" "Saya jatuh cinta kepada Raka sebelum tahu kamu CEO." Raka terdiam. Namun di balik kebahagiaan itu, Dimas melihat semuanya. Ia tidak percaya. Dan ia mulai menyusun rencana yang jauh lebih berbahaya. Setelah identitas Raka terbongkar, kehidupan Nadia berubah. Kini ia tahu pria yang selama ini ia anggap sederhana ternyata seorang CEO. Namun Nadia tidak berubah. Ia tetap menemui Raka. Tetap makan di gerobak. Tetap berbicara seperti biasa. Suatu hari Raka bertanya, "Kamu tidak marah?" Nadia tersenyum. "Tidak." "Kenapa?" "Karena saya sudah menyukai kamu sebelum tahu siapa kamu." Raka menggenggam tangannya. "Terima kasih." Namun kabar hubungan mereka mulai terdengar oleh orang lain. Dimas sangat tidak senang. Ia mulai menyebarkan rumor. Nadia sengaja mendekati Raka karena uang. Kabar itu menyebar. Nadia mendengarnya dari rekan kerja. "Apa kamu dengar?" "Dengar apa?" "Orang-orang bilang kamu mengejar Raka karena dia kaya." Nadia terdiam. Ia sakit hati. Bukan karena tuduhan itu, tetapi karena ada orang yang tidak percaya kepada ketulusannya. Dimas kemudian datang. "Nadia." "Apa?" "Kamu masih bisa berhenti." "Berhenti apa?" "Hubungan itu." "Kenapa?"
Kamu tidak tahu bagaimana orang kaya hidup. Nadia menatapnya. Saya tahu bagaimana Raka hidup. Kamu baru mengenalnya. Saya cukup mengenalnya. Dimas berkata, kalau dia benar-benar mencintaimu, kenapa dia menyembunyikan kekayaannya? Nadia terdiam. Pertanyaan itu sempat membuatnya berpikir. Namun ia tetap percaya kepada Raka. Sementara itu, Raka mendapat masalah di perusahaannya. Salah satu direktur melakukan penyelewengan dana. Jumlahnya sangat besar. Raka langsung melakukan audit. Ternyata ada beberapa transaksi mencurigakan. Ia memanggil seluruh direksi. Saya ingin semua laporan diperiksa. Salah satu direktur terlihat gugup. Raka memperhatikannya. Kenapa? Tidak apa-apa, Pak. Raka tidak percaya. Di saat yang sama, Nadia sedang menghadapi masalah lain. Ia dituduh menggunakan pengaruh Raka untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Padahal tidak benar. Ia dipanggil atasannya. Kami membutuhkan penjelasan. Nadia menjawab, saya tidak pernah menggunakan nama Raka untuk kepentingan pekerjaan. Atasannya mengangguk. Kami percaya. Namun tetap dilakukan pemeriksaan. Nadia merasa sangat tertekan. Raka ingin membantu. Tetapi Nadia menolak. Saya bisa menyelesaikannya sendiri. Saya ingin membantu. Bukan karena kamu kaya. Raka tersenyum. Saya tahu. Nadia akhirnya berkata, kalau saya salah, saya akan bertanggung jawab. Raka mengangguk. Saya bangga. Nadia menatapnya. Kenapa? Karena kamu tidak pernah meminta saya menyelesaikan masalahmu. Hari-hari berlalu. Nadia berhasil membersihkan namanya. Namun hubungan mereka semakin sering menjadi bahan pemberitaan. Ada yang mendukung. Ada yang menghina. Ada yang mengatakan Nadia hanya beruntung. Suatu malam Nadia menangis. Saya lelah. Raka memeluknya. Kalau kamu ingin berhenti, saya mengerti. Nadia menggeleng. Saya bukan ingin berhenti mencintaimu. Lalu, saya hanya ingin hidup normal. Raka berkata, kita bisa. Bagaimana? Kita menjauh dari sorotan. Nadia mengangguk. Mereka memutuskan untuk sementara waktu tinggal di rumah kecil milik Raka di luar kota. Di sana tidak ada wartawan. Tidak ada kamera. Tidak ada orang yang mengganggu. Mereka hidup sederhana. Raka bahkan kembali membuat gorengan. Nadia membantu. Ia tertawa ketika adonan gorengannya berantakan. Raka berkata, jangan terlalu banyak air. Saya baru belajar. Tidak apa-apa. Mereka tertawa. Namun malam itu, Raka menerima telepon. Pak, ada masalah besar. Apa? Data perusahaan bocor. Raka langsung serius. Siapa yang melakukannya? Kami belum tahu. Berapa banyak? Cukup besar. Raka menutup telepon. Nadia melihat wajahnya. Masalah? Iya. Perusahaan? Raka mengangguk. Nadia menggenggam tangannya. Selesaikan. Raka tersenyum. Namun mereka tidak tahu. Kebocoran data itu hanyalah awal. Seseorang sedang berusaha menghancurkan bisnis Raka. Dan orang tersebut ternyata memiliki hubungan dengan seseorang yang sangat dekat dengan Nadia. Pagi berikutnya Raka kembali ke kota. Nadia ikut. Di kantor, suasana sangat tegang. Beberapa investor meminta penjelasan. Harga saham perusahaan mulai turun. Media mulai memberitakan. CEO muda menghadapi krisis besar. Raka tetap tenang. Ia meminta semua bagian bekerja. Jangan panik. Kita cari sumber masalahnya. Sementara itu, sebuah laporan palsu beredar. Raka dituduh menggunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi. Nadia membaca berita tersebut. Ia langsung menelepon. Raka. Iya. Berita itu benar. Tidak.
Aku percaya. Raka terdiam. Kenapa? Karena saya tahu kamu. Nadia tersenyum. Jangan menyerah. Raka mengangguk. Penyelidikan internal dilakukan. Beberapa nama mulai muncul. Salah satunya adalah seorang direktur bernama Arman. Arman adalah orang yang selama ini dipercaya Raka. Raka memanggilnya. Arman. Iya, Pak. Kenapa laporan ini berbeda? Arman gugup. Mungkin kesalahan staf. Raka menatapnya. Periksa lagi. Arman pergi. Namun Raka sudah mencurigai sesuatu. Sementara itu, Dimas bertemu seseorang secara diam-diam. Ternyata orang itu adalah Arman. Mereka sedang bekerja sama. Dimas ingin menghancurkan hubungan Nadia dan Raka. Arman ingin mengambil alih sebagian bisnis Raka. Mereka memiliki kepentingan berbeda. Tetapi tujuan mereka sama. Menjatuhkan Raka. Dimas berkata, kalau Raka kehilangan perusahaan, Nadia pasti meninggalkannya. Arman tertawa. Kamu terlalu yakin. Dia akan sadar siapa sebenarnya Raka. Mereka tidak menyadari. Percakapan itu direkam oleh kamera keamanan. Raka akhirnya mendapatkan bukti. Ia melaporkan semuanya. Dimas dipanggil. Nadia terkejut ketika mengetahui keterlibatannya. Kamu? Dimas menunduk. Saya hanya ingin kamu bahagia. Dengan menghancurkan hidup saya mencintaimu. Nadia menangis. Cinta bukan alasan untuk menyakiti orang lain. Dimas diam. Nadia berkata, saya tidak pernah menjanjikan apapun kepadamu. Saya hanya ingin kamu menghormati pilihan saya. Dimas akhirnya menyesal. Kasus tersebut diproses. Raka berhasil menyelamatkan perusahaan. Namun masalah belum selesai. Ketika semuanya mulai tenang, Raka mengajak Nadia makan malam. Ia ingin melamarnya. Raka membawa Nadia ke sebuah tempat sederhana. Tidak ada restoran mewah. Hanya taman kecil. Raka berlutut. Nadia. Nadia terkejut. Maukah kamu menikah dengan saya? Nadia menutup mulutnya. Air matanya jatuh. Kamu yakin? Yakin. Dengan semua masalah ini, saya tidak menjanjikan hidup tanpa masalah. Lalu, saya menjanjikan bahwa saya tidak akan meninggalkanmu ketika masalah datang. Nadia menangis. Saya mau. Raka tersenyum. Mereka berpelukan. Namun beberapa hari sebelum pernikahan, sebuah kejadian mengerikan terjadi. Nadia sedang pulang dari tugas. Sebuah kendaraan tiba-tiba melaju ke arahnya. Nadia mencoba menghindar. Mobilnya kehilangan kendali. Terjadi kecelakaan. Raka mendapat telepon. Pak Raka. Ada apa? Ibu Nadia kecelakaan. Raka langsung berlari. Di rumah sakit. Nadia sedang menjalani pemeriksaan. Raka duduk di luar. Tangannya gemetar. Ia berdoa. Ya Tuhan, selamatkan dia. Beberapa jam kemudian dokter keluar. Nadia selamat. Raka hampir menangis lega. Namun dokter berkata, dia membutuhkan waktu untuk pemulihan. Raka masuk. Nadia membuka mata. Raka, saya di sini. Aku takut. Raka menggenggam tangannya. Jangan takut. Nadia menangis. Kalau saya tidak selamat, jangan bicara begitu. Raka, saya tidak mau mendengarnya. Nadia tersenyum lemah. Kita jadi menikah. Raka tertawa sambil menangis. Jadi, janji. Namun penyelidikan kecelakaan itu menemukan sesuatu yang membuat semua orang terkejut. Kecelakaan Nadia ternyata bukan kecelakaan biasa. Rem kendaraan telah dirusak. Artinya, seseorang sengaja mencoba mencelakai Nadia. Setelah kecelakaan itu, keamanan Nadia diperketat. Raka tidak mau mengambil risiko.
Ia bahkan menunda beberapa urusan perusahaan. Nadia berkata, "Jangan tinggalkan pekerjaanmu." Raka menjawab, "Perusahaan bisa menunggu. Tapi karyawanmu? Mereka bisa bekerja. Kamu CEO. Saya juga suamimu nanti." Nadia tersenyum. "Kita belum menikah. Sebentar lagi." Nadia tertawa. Namun di balik senyum mereka, Raka masih khawatir. Penyelidikan menemukan bahwa seseorang membayar orang untuk merusak kendaraan Nadia. Nama Arman kembali muncul. Namun Arman sudah ditahan. Berarti ada orang lain. Raka mulai mencari. Ia menemukan bahwa seseorang dari masa lalu perusahaannya pernah menyimpan dendam. Namanya Bagas. Bagas adalah mantan mitra bisnis Raka. Ia pernah kalah dalam sebuah proyek besar. Sejak itu ia menyimpan kebencian. Raka melaporkan semuanya. Namun Bagas menghilang. Sementara itu, Nadia mulai pulih. Raka menemaninya berjalan. Setiap pagi. Pelan-pelan. "Saya bisa. Jangan dipaksakan." Nadia tersenyum. "Kamu seperti dokter. Kalau dokter bilang apa? Harus banyak istirahat. Kalau saya bilang, harus menurut." Raka tertawa. Mereka semakin dekat. Nadia kemudian berkata, "Raka." "Iya. Saya ingin menikah sederhana." "Kenapa?" "Saya tidak ingin pesta besar." "Baik. Tidak perlu tamu terlalu banyak." "Baik. Tidak perlu orang tahu." Raka tersenyum. "Baik." Nadia menatapnya. "Kamu selalu bilang baik. Karena yang penting kamu bahagia." Beberapa minggu kemudian, mereka mempersiapkan pernikahan. Raka memilih gedung kecil. Nadia memilih gaun sederhana. Tidak ada kemewahan berlebihan. Namun media mengetahui. Berita kembali muncul. CEO kaya menikahi polwan cantik. Banyak orang memberikan komentar. Ada yang memuji. Ada yang iri. Ada pula yang berkata Nadia beruntung. Nadia membaca salah satu komentar. "Dia pasti menikah karena uang." Nadia merasa sedih. Raka mengambil ponselnya. "Jangan baca." "Kenapa mereka selalu berpikir begitu?" "Karena mereka tidak hidup bersama kita." Nadia menatapnya. Raka berkata, "Biarkan mereka bicara. Yang penting kita tahu kebenarannya." Nadia tersenyum. Hari pernikahan akhirnya tiba. Raka mengenakan jas hitam sederhana. Nadia mengenakan gaun putih elegan. Ketika mereka bertemu, Raka tersenyum. "Kamu cantik." Nadia menangis. "Kamu juga." Akad berlangsung. Mereka resmi menjadi suami istri. Keluarga menangis bahagia. Tidak ada pesta berlebihan. Hanya orang-orang terdekat. Malam itu, Nadia berkata, "Raka." "Iya." "Terima kasih." "Untuk apa?" "Sudah memilih saya." Raka tersenyum. "Saya memilih kamu sebelum kamu tahu saya kaya." Nadia tertawa. "Saya juga memilih kamu ketika saya pikir kamu hanya penjual gorengan." Mereka tertawa. Namun kebahagiaan mereka kembali diuji. Keesokan harinya, Raka mendapat kabar bahwa sebuah cabang perusahaan terbakar. Ia langsung berangkat. Nadia ikut. Ketika sampai, api sudah besar. Beberapa karyawan masih berada di dalam. Raka tidak berpikir panjang. Ia masuk bersama petugas untuk membantu evakuasi. Nadia panik. "Raka, saya harus membantu." "Jangan." Namun Raka masuk. Beberapa menit kemudian, ia keluar membawa seorang karyawan yang terluka. Nadia langsung berlari. "Kamu tidak apa-apa?" Raka batuk. "Saya baik." Nadia memeluknya. Namun penyelidikan kebakaran menemukan api sengaja dibuat. Kali ini ancaman bukan hanya terhadap Raka,
tetapi terhadap seluruh perusahaannya. Raka mulai sadar. Musuhnya jauh lebih berbahaya dari yang ia kira. Dan orang yang selama ini menjadi dalangnya ternyata memiliki hubungan dengan keluarga Raka sendiri. Raka menemukan sebuah dokumen lama. Dokumen itu menunjukkan bahwa salah satu kerabatnya memiliki hubungan bisnis dengan Bagas. Namanya Surya. Surya adalah paman Raka. Selama ini Surya terlihat seperti orang yang mendukung Raka. Namun ternyata ia memiliki kepentingan besar terhadap perusahaan. Raka tidak percaya. Tidak mungkin. Nadia melihat dokumen tersebut. Kamu yakin? Iya. Jangan langsung menuduh. Saya tahu. Raka kemudian menyelidiki diam-diam. Ia menemukan transaksi mencurigakan. Uang perusahaan mengalir ke rekening yang terhubung dengan Surya. Raka menemui pamannya. Paman. Iya. Apa ini? Surya melihat dokumen. Wajahnya berubah. Kamu menemukan ini? Iya. Surya terdiam. Kenapa? Saya hanya mengambil sesuatu yang menurut saya seharusnya menjadi milik keluarga. Perusahaan ini saya bangun dengan uang keluarga. Paman tahu itu tidak benar. Surya marah. Kamu selalu merasa paling hebat. Raka menjawab tenang. Saya tidak ingin melawan keluarga. Lalu, kembalikan apa yang bukan hak paman. Surya menolak. Kasus akhirnya masuk ke jalur hukum. Nadia mendukung Raka. Namun ia berkata, jangan biarkan masalah keluarga menghancurkanmu. Raka mengangguk. Saya hanya ingin semuanya selesai. Sementara itu, Bagas kembali muncul. Ia mencoba menghubungi Raka. Kalau kamu ingin semua berhenti. Apa? Jual perusahaanmu. Raka tertawa. Tidak. Kamu akan kehilangan semuanya. Tidak. Termasuk istrimu. Raka langsung serius. Jangan bawa Nadia. Bagas tertawa. Kamu sangat mencintainya. Raka berkata, kalau kamu menyentuhnya, saya akan melawan sampai akhir. Bagas menutup telepon. Raka segera melaporkan ancaman. Keamanan Nadia kembali diperketat. Namun Nadia tidak ingin hidup dalam ketakutan. Ia berkata, Raka, kita tidak bisa terus seperti ini. Saya tahu. Saya ingin kamu hidup. Saya juga. Kalau perusahaanmu harus hilang. Raka terdiam. Nadia menggenggam tangannya. Apakah kamu rela? Raka berpikir. Kemudian menjawab. Kalau harus memilih antara perusahaan dan kamu. Nadia memotong. Jangan. Kenapa? Saya tidak ingin kamu kehilangan semua yang sudah kamu bangun. Raka tersenyum. Kita cari jalan lain. Mereka akhirnya menemukan bukti kuat. Bagas dan Surya bekerja sama. Mereka menggunakan perusahaan palsu untuk mengalihkan uang. Raka menyerahkan bukti kepada pihak berwenang. Kebenaran terbongkar. Bagas ditangkap. Surya juga diproses. Perusahaan Raka akhirnya aman. Setelah semuanya selesai, Raka kembali ke rumah. Ia duduk di samping Nadia. Selesai. Nadia tersenyum. Benarkah? Iya. Nadia memeluknya. Sekarang kita bisa hidup tenang? Raka tertawa. Mudah-mudahan. Beberapa bulan berlalu. Mereka mulai menikmati kehidupan sederhana. Raka kembali berjualan gorengan sesekali. Nadia sering membantunya. Seseorang bertanya, kenapa CEO masih jualan gorengan? Raka menjawab, karena saya suka. Nadia tertawa. Dan karena gorengannya enak. Raka tersenyum. Mereka bahkan membuat program sosial. Setiap minggu Raka membagikan gorengan gratis kepada anak-anak kurang mampu. Nadia ikut membantu. Banyak orang mulai mengenal mereka bukan karena kekayaan, tetapi karena kebaikan. Suatu hari seorang anak berkata, Om Raka,
Kalau sudah kaya kenapa masih jualan? Raka menjawab, karena kaya tidak berarti harus melupakan dari mana kita berasal. Nadia mendengar. Ia tersenyum bangga. Namun malam itu, Nadia mendapat kabar mengejutkan. Ia ternyata sedang mengandung. Nadia ingin memberikan kejutan kepada Raka. Tetapi ia belum tahu. Kehamilannya akan membawa masalah baru. Nadia menyimpan kabar itu selama beberapa hari. Ia ingin memberitahu Raka dengan cara istimewa. Suatu malam Raka pulang. Nadia sudah menyiapkan makan malam. Raka heran. Kenapa spesial? Tidak apa-apa. Kamu aneh. Nadia tersenyum. Setelah makan, Nadia memberikan sebuah kotak kecil. Raka membukanya. Di dalamnya ada sepasang kaos kaki bayi. Raka terdiam. Ia melihat Nadia. Apa ini? Nadia tersenyum sambil menangis. Kamu akan menjadi ayah. Raka membeku. Benarkah? Nadia mengangguk. Raka langsung memeluknya. Air matanya jatuh. Saya akan jadi ayah. Iya. Raka tertawa sambil menangis. Terima kasih. Nadia berkata, kamu bahagia. Sangat. Sejak hari itu Raka berubah. Ia menjadi sangat perhatian. Tidak membiarkan Nadia terlalu lelah. Ia menyiapkan makanan, mengantar kontrol, bahkan mempelajari cara merawat bayi. Nadia tertawa. Kamu CEO atau calon ayah? Dua-duanya. Kalau begitu jangan terlalu sibuk. Saya tidak akan. Kehamilan berjalan baik. Raka bahkan membuat ruang kecil untuk bayi. Ia membeli beberapa mainan. Namun Nadia berkata, jangan terlalu banyak. Kenapa? Nanti tidak terpakai. Raka tertawa. Mereka menjalani hari-hari bahagia. Namun suatu sore, Nadia merasa pusing. Ia dibawa ke rumah sakit. Dokter mengatakan kondisinya membutuhkan istirahat. Raka sangat khawatir. Saya harus bagaimana? Tenang. Nadia tersenyum. Saya baik-baik saja. Raka menggenggam tangannya. Jangan membuat saya takut. Nadia tertawa. Saya tidak akan. Beberapa minggu kemudian, anak mereka lahir. Seorang bayi perempuan. Mereka menamainya Aira. Raka menangis ketika pertama kali menggendongnya. Nadia berkata, kenapa menangis? Saya tidak pernah membayangkan hidup saya seperti ini. Seperti apa? Dulu saya hanya punya gerobak. Sekarang, saya punya kamu dan Aira. Nadia tersenyum. Keluarga kecil itu hidup bahagia. Namun Raka tidak ingin Aira tumbuh manja. Ia tetap mengajarkan kesederhanaan. Aira tumbuh menjadi anak yang ceria. Ia sering duduk di dekat gerobak. Suatu hari Aira berkata, Papa, boleh bantu jualan? Raka tertawa. Boleh. Nadia melihat mereka. Ia tersenyum. Beberapa tahun kemudian, Aira mulai sekolah. Raka tetap menjalankan perusahaan. Namun ia tidak meninggalkan kegiatan sosial. Ia membuat yayasan untuk membantu pedagang kecil. Ia memberikan modal, membantu mereka membuka usaha. Nadia berkata, kenapa kamu melakukan semua ini? Raka menjawab, karena saya pernah belajar dari pedagang kecil. Dari siapa? Dari kehidupan. Nadia tersenyum. Suatu hari seorang pedagang berkata, Pak Raka, terima kasih. Raka menjawab, jangan panggil saya Pak. Lalu, panggil Raka saja. Pedagang itu tertawa. Nadia melihat dari jauh. Ia merasa sangat bangga. Namun ketika kehidupan mereka terasa sempurna, sebuah kabar buruk datang. Perusahaan Raka mendapatkan tawaran akuisisi dengan nilai sangat besar. Jika Raka menerima, ia akan menjadi jauh lebih kaya. Namun ada satu syarat. Ia harus menjual sebagian besar kendali perusahaan.
Raka bimbang. Nadia berkata, "Ambil kalau itu baik." Raka bertanya, "Kalau saya kehilangan kendali, kita tetap punya keluarga." Raka tersenyum. Ia akhirnya menolak. Karena baginya, kekayaan bukan tujuan utama. Beberapa bulan kemudian, Raka mendapatkan penghargaan sebagai pengusaha yang paling banyak membantu usaha kecil. Ia naik ke panggung. Namun ketika menerima penghargaan, ia justru mengatakan sesuatu yang mengejutkan. "Saya tidak pantas berdiri di sini sendirian. Saya pernah menjadi penjual gorengan. Dari sana saya belajar bahwa usaha kecil juga memiliki harga diri. Tidak ada pekerjaan halal yang memalukan." Nadia menangis. Raka melanjutkan, "Dan perempuan yang berdiri di samping saya adalah orang yang dulu pernah meremehkan saya." Penonton tertawa. Nadia tersipu. "Tetapi dia juga orang yang akhirnya belajar bersama saya." Nadia naik ke panggung. Mereka berdiri berdampingan. Tepuk tangan terdengar. Namun setelah acara, seorang wartawan bertanya kepada Nadia, "Apakah Anda menikahi Raka karena kekayaannya?" Nadia tersenyum. "Tidak." "Lalu karena apa?" Nadia menjawab, "Karena ketika saya mengira dia hanya penjual gorengan, dia tetap memperlakukan saya dengan baik. Dan ketika saya tahu dia kaya, dia tetap menjadi Raka yang sama." Jawaban itu menjadi viral. Namun Nadia belum selesai. Ia ingin mengatakan sesuatu yang selama ini ia pendam. Di depan banyak wartawan, Nadia menarik napas. "Saya ingin jujur." Semua kamera mengarah kepadanya. "Dulu saya memang pernah meremehkan Raka." Suasana menjadi hening. "Saya melihat pakaiannya. Saya melihat gerobaknya. Saya melihat pekerjaannya. Dan saya merasa diri saya lebih tinggi." Nadia menunduk. "Itu kesalahan terbesar saya." Raka berdiri di sampingnya. Nadia melanjutkan, "Saya baru sadar bahwa pekerjaan seseorang tidak menentukan nilai dirinya. Raka mengajarkan saya itu. Ketika saya tidak tahu dia kaya, dia tetap baik. Ketika saya tahu dia CEO, dia tidak berubah. Jadi saya tidak menikah dengan kekayaannya. Saya menikah dengan hatinya." Raka menggenggam tangannya. Wartawan memberikan tepuk tangan. Sejak saat itu, banyak orang mulai menghormati Nadia. Ia bahkan sering diundang dalam acara sosial. Namun Nadia tetap sederhana. Ia tidak ingin terkenal karena suaminya. Ia ingin dikenal karena pekerjaannya sendiri. Raka mendukung. "Lakukan yang kamu sukai." Nadia berkata, "Saya ingin membantu perempuan yang menjadi korban kekerasan." Raka mengangguk. "Buat program." Nadia akhirnya membentuk kegiatan sosial. Raka membantu dari sisi dana. Mereka bekerja sama. Aira tumbuh melihat kedua orang tuanya saling mendukung. Suatu hari Aira bertanya, "Papa dulu benar-benar jualan gorengan?" Raka tertawa. "Iya." "Kenapa?" "Karena Papa suka." Aira tersenyum. "Papa hebat." Raka menggeleng. "Bukan karena Papa kaya." "Lalu?" "Karena Papa mau bekerja." Nadia menambahkan, "Dan tidak pernah malu dengan pekerjaan halal." Aira mengangguk. Mereka hidup bahagia. Namun suatu malam, Raka mendapat telepon dari rumah sakit. Seorang pedagang yang dulu sering ia bantu mengalami sakit keras. Raka langsung datang. Ia membayar biaya pengobatan. Pria itu menangis. "Pak, saya tidak bisa membalas." Raka berkata, "Tidak perlu." "Kenapa?" "Dulu kamu juga pernah membantu saya." "Saya?" "Iya." "Kapan?" "Ketika saya masih belajar menjadi pedagang." Pria itu tersenyum. Raka memang tidak pernah melupakan orang-orang yang pernah membantunya. Kisah itu membuat Nadia semakin mencintainya. Bukan karena kekayaan, tetapi karena Raka memiliki hati yang besar. Namun kehidupan kembali memberi ujian. Suatu hari Nadia sedang bertugas.
Ia melihat kecelakaan di jalan. Ia langsung turun membantu. Ketika hendak menolong korban, sebuah kendaraan lain melaju. Nadia mendorong seorang anak ke tempat aman. Namun dirinya sendiri terjatuh. Ia mengalami cedera. Raka mendapat kabar. Ia langsung menuju rumah sakit. Ketika melihat Nadia, Raka menangis. "Kamu kenapa tidak hati-hati?" Nadia tersenyum lemah. "Saya hanya melakukan tugas. Kalau kamu kenapa-kenapa..." Nadia menggenggam tangannya. "Saya masih di sini." Raka menunduk. "Saya takut kehilanganmu." Nadia berkata. "Saya juga." Raka duduk di sampingnya. Malam itu mereka berbicara panjang. Nadia berkata, "Kalau suatu hari saya tidak bisa bekerja lagi." Raka menjawab, "Kamu tetap istri saya. Kalau saya tidak secantik dulu, kamu tetap Nadia. Kalau saya tidak punya jabatan, kamu tetap Nadia. Kalau kamu kehilangan semua uang..." Raka tersenyum. "Saya tetap Raka." Nadia tertawa. Mereka saling menggenggam tangan. Beberapa minggu kemudian Nadia pulih. Raka semakin sadar bahwa hidup tidak pernah memberikan jaminan. Karena itu ia mulai lebih sering meluangkan waktu bersama keluarga. Mereka pergi bersama, makan bersama, berlibur sederhana. Dan setiap kali melihat gerobak gorengan, Raka selalu tersenyum. Nadia bertanya, "Kenapa?" "Tidak apa-apa." "Kamu kangen?" "Iya." "Kangen jualan? Kangen masa lalu?" Nadia tersenyum. "Kalau mau, kita buka lagi." Raka tertawa. "Boleh." Dan mereka benar-benar melakukannya. Mereka membuka sebuah gerobak kecil. Namanya Gorengan Raka. Namun gerobak itu bukan untuk mencari uang. Semua keuntungannya diberikan untuk membantu pedagang kecil. Dan sejak saat itu, kisah mereka semakin menginspirasi banyak orang. Gerobak kecil itu menjadi terkenal. Bukan karena Raka seorang CEO. Bukan karena Nadia seorang poluan. Tetapi karena siapapun boleh datang. Orang kaya boleh. Orang miskin boleh. Anak-anak boleh. Pedagang boleh. Semua diperlakukan sama. Setiap Jumat, Raka membagikan gorengan gratis kepada orang yang membutuhkan. Nadia membantu membagikan. Aira ikut. Suatu hari seorang anak kecil datang. "Om, saya tidak punya uang." Raka tersenyum. "Ambil." "Berapa?" "2." Anak itu mengambil. "Terima kasih." Raka berkata, "Belajar yang rajin." Anak itu mengangguk. Nadia melihat. "Sekarang saya mengerti." Raka menoleh. "Apa? Kenapa kamu tidak pernah meninggalkan gerobak ini?" Raka tersenyum. "Karena dari sini saya belajar." Mereka duduk. Nadia berkata, "Dulu saya malu kalau orang tahu saya dekat dengan penjual gorengan." Raka tertawa. Sekarang saya bangga." Raka menggenggam tangannya. "Aku juga bangga padamu." "Kenapa?" "Karena kamu berani berubah." Nadia tersenyum. Mereka terus menjalankan usaha sosial. Banyak pedagang kecil mendapatkan modal. Banyak anak mendapat beasiswa. Banyak keluarga mendapat bantuan. Raka tidak pernah meminta mereka menyebut namanya. Ia hanya berkata, "Kalau suatu hari kalian sukses, bantu orang lain." Program tersebut berkembang. Media mulai memberitakan. Namun Raka tidak terlalu peduli. Ia tetap berjualan. Suatu hari seorang wartawan bertanya, "Pak Raka, Anda seorang CEO kaya. Mengapa masih mau berjualan gorengan?" Raka menjawab, "Karena pekerjaan halal tidak pernah membuat seseorang rendah." "Lalu kenapa Anda menyembunyikan kekayaan?" "Karena saya ingin tahu bagaimana orang memperlakukan saya ketika mereka mengira saya tidak punya apa-apa." "Dan apa yang Anda pelajari?"
Raka tersenyum. Bahwa manusia sering terlalu cepat menilai. Nadia yang berada di sampingnya menunduk. Ia tahu kalimat itu juga ditujukan kepadanya. Namun Raka tidak pernah mempermalukannya. Mereka justru menjadi contoh bahwa seseorang bisa berubah. Tahun berlalu. Aira semakin dewasa. Ia mulai memiliki impian sendiri. Ia ingin menjadi dokter. Raka mendukung. Nadia juga. Kejar impianmu. Aira berkata. Tapi saya ingin tetap membantu orang. Raka tersenyum. Itulah yang paling penting. Suatu malam, Aira bertanya, "Papa, kenapa Papa tidak hidup mewah saja?" Raka menjawab, "Papa hidup nyaman. Tapi Papa kaya. Kaya tidak berarti harus menunjukkan semuanya." Nadia menambahkan, "Yang penting kamu tidak menyusahkan orang lain." Aira mengangguk. Keluarga itu hidup dengan prinsip sederhana. Suatu hari Raka mendapatkan tawaran untuk menjadi salah satu pengusaha paling berpengaruh di negeri ini. Ia bisa masuk ke dunia politik. Banyak orang menyarankan. Namun Raka menolak. Nadia bertanya, "Kenapa?" "Saya tidak ingin kehilangan kehidupan yang sekarang." "Kamu takut terkenal?" "Bukan." "Lalu?" "Saya takut lupa siapa diri saya." Nadia tersenyum. "Raka yang jualan gorengan?" "Iya." Mereka tertawa. Namun malam itu, Nadia mendapat pesan dari seseorang. Pesan itu hanya berisi satu kalimat. "Tidak semua orang senang melihat keluarga kalian bahagia." Nadia terdiam. Ia menunjukkan kepada Raka. Raka langsung serius. "Kamu kenal nomor ini?" "Tidak." Raka memeriksa. Tidak ditemukan. Mereka memilih berhati-hati. Beberapa hari kemudian, sebuah mobil asing terlihat mengikuti Nadia. Raka langsung meningkatkan keamanan. Ternyata orang tersebut adalah wartawan yang sedang mencari cerita. Tidak ada ancaman nyata. Nadia tertawa lega. "Kita terlalu khawatir." Raka mengangguk. Namun kejadian itu membuat mereka sadar. Kehidupan mereka sekarang memang menjadi perhatian banyak orang. Raka kemudian berkata, "Kalau begitu kita tetap harus rendah hati." Nadia mengangguk. Karena mereka tahu, kebahagiaan bukan sesuatu yang harus dipamerkan. Cukup dijalani. Beberapa tahun kemudian, Raka dan Nadia kembali ke pasar tempat mereka pertama kali bertemu. Gerobak lama sudah tidak ada. Namun mereka menemukan seorang pedagang gorengan baru. Raka berhenti. Ia tersenyum. Nadia berkata, "Kamu ingat?" Raka menjawab, "Bagaimana mungkin lupa? Tempat itu adalah awal dari semuanya." Tempat Nadia pernah menghina Raka. Tempat Raka pernah berdiri dengan pakaian sederhana. Tempat cinta mereka dimulai. Dan di tempat itulah Nadia ingin mengucapkan sesuatu yang sangat penting. Nadia berdiri di depan tempat Raka dulu berjualan. Ia memandang jalan. Raka berdiri di sampingnya. "Ada apa?" Nadia tersenyum. "Saya ingat semuanya." "Apa?" "Pertama kali saya melihatmu. Kamu galak." Nadia tertawa. "Saya memang salah. Kamu bilang saya hanya penjual gorengan." Nadia menunduk. "Iya." "Kamu juga bilang saya jangan mendekatimu." "Iya." Raka tersenyum. "Sekarang?" Nadia menatapnya. "Sekarang saya tidak ingin kamu menjauh." Raka menggenggam tangannya. Nadia mulai menangis. Andaikan waktu bisa diulang. Raka terdiam. "Saya ingin bertemu kamu lagi." "Kenapa?" "Tapi kali ini saya ingin menjadi orang yang berbeda." "Seperti apa?" "Orang yang tidak menilai manusia dari pekerjaannya." Raka tersenyum. Nadia berkata, "Dulu saya pikir orang sukses harus terlihat kaya. Saya pikir orang sederhana tidak punya masa depan. Saya pikir pekerjaan menentukan harga diri. Ternyata semuanya salah." Raka menatapnya. "Kenapa?"
Karena kamu mengajarkan saya bahwa seseorang bisa memiliki hati yang sangat kaya meskipun penampilannya sederhana. Raka memeluk Nadia. Terima kasih. Untuk apa? Karena kamu mau berubah. Nadia tersenyum. Mereka berjalan menyusuri pasar. Seorang pedagang mengenali Raka. Pak Raka. Raka tersenyum. Iya. Masih ingat saya? Raka menjawab. Tentu. Pedagang itu tertawa. Sekarang sudah jadi CEO besar. Raka menggeleng. Biasa saja. Nadia tersenyum. Itulah Raka. Tidak pernah merasa lebih tinggi. Mereka kemudian melihat seorang anak sedang membantu ibunya menjual gorengan. Raka berhenti. Boleh saya beli? Anak itu tersenyum. Boleh. Raka membeli. Kemudian memberikan uang lebih. Anak itu terkejut. Pak, kembaliannya. Untuk modal. Anak itu tersenyum. Terima kasih. Raka berkata. Belajar yang rajin. Anak itu mengangguk. Nadia melihat semuanya. Ia merasa terharu. Malamnya, mereka pulang. Aira sudah menunggu. Papa, Mama dari mana? Dari pasar. Beli apa? Raka menunjukkan gorengan. Aira tertawa. Papa beli gorengan? Iya. Padahal Papa punya perusahaan. Raka tertawa. Gorengan tetap enak. Mereka makan bersama. Tidak ada pembicaraan tentang uang. Tidak ada pembicaraan tentang jabatan. Hanya keluarga. Dan bagi Raka, itu adalah kekayaan sebenarnya. Beberapa hari kemudian, Raka mendapat undangan untuk berbicara di sebuah acara besar tentang kesuksesan. Ia diminta menceritakan bagaimana dirinya menjadi CEO. Namun ketika naik ke panggung, Raka justru berkata, "Saya tidak ingin membahas kekayaan. Saya ingin membahas bagaimana saya pernah diremehkan." Ruangan menjadi hening. Saya pernah berdiri di pasar dengan pakaian sederhana. Banyak orang tidak tahu siapa saya. Dan saya sengaja memilih kehidupan itu. Karena saya ingin belajar. Belajar bahwa manusia tidak selalu menilai dengan benar. Dan saya juga pernah menjadi orang yang salah menilai. Ia melihat Nadia. Bahkan istri saya sendiri pernah meremehkan saya. Penonton tertawa. Nadia tersenyum malu. Raka melanjutkan. Tetapi dia berani berubah. Dan menurut saya, itu jauh lebih berharga daripada sekadar menjadi orang kaya. Tepuk tangan terdengar. Raka berkata, "Jangan pernah merendahkan seseorang hanya karena pekerjaannya. Pedagang kecil bisa memiliki hati yang besar. Pengusaha besar bisa memiliki hati yang kecil. Yang menentukan nilai manusia bukan pekerjaannya, tetapi bagaimana ia memperlakukan orang lain." Nadia menangis. Ia tahu, pria yang berdiri di panggung itu adalah pria yang dulu ia hina. Namun Raka tidak membalas penghinaan. Ia mengubahnya menjadi pelajaran. Setelah acara, Nadia berkata, "Kamu membuat saya menangis." "Kenapa?" "Karena kamu masih baik." Raka tersenyum. "Saya tidak punya alasan untuk menjadi jahat." Nadia memeluknya. "Aku mencintaimu." Raka menjawab, "Aku juga." Mereka pulang. Namun sebelum masuk rumah, Nadia berhenti. "Raka." "Iya. Terima kasih sudah datang ke hidup saya." Raka tersenyum. "Terima kasih sudah belajar melihat saya." Mereka masuk. Dan malam itu, Nadia menyadari satu hal. Kebahagiaan mereka bukan karena Raka CEO. Bukan karena kekayaan. Bukan karena jabatan Nadia. Tetapi karena mereka akhirnya belajar menghargai satu sama lain. Dan kisah mereka menjadi pelajaran bagi banyak orang. Namun masih ada satu hal yang harus mereka lakukan. Mereka ingin kembali ke pasar. Bukan sebagai CEO dan polwan, tetapi sebagai dua manusia biasa. Untuk mengucapkan terima kasih kepada tempat yang mempertemukan mereka.
Pagi itu Nadia dan Raka kembali ke pasar. Tidak ada pengawal. Tidak ada kamera. Tidak ada kemewahan. Raka mengenakan kemeja sederhana. Nadia mengenakan pakaian santai. Mereka berjalan berdampingan. Raka berhenti di tempat gerobaknya dulu berdiri. Ia terdiam. Disinilah semuanya dimulai. Nadia tersenyum. Iya. Raka melihat sekeliling. Saya tidak pernah menyangka. Apa? Dari gerobak kecil ini saya mendapatkan keluarga. Nadia menggenggam tangannya. Dan saya mendapatkan pelajaran. Pelajaran apa? Jangan pernah menilai orang dari penampilannya. Raka tertawa. Kamu dulu memang parah. Nadia memukul pelan lengannya. Jangan diingat terus. Tidak bisa. Mereka tertawa. Kemudian seorang pedagang tua menghampiri. Raka. Iya. Pedagang itu tersenyum. Saya masih ingat kamu dulu. Terima kasih. Kamu sering membantu orang. Raka mengangguk. Karena dulu banyak yang membantu saya. Pedagang itu menepuk bahunya. Sekarang kamu sudah sukses. Raka tersenyum. Semoga sukses saya bisa membantu orang lain. Nadia menatap suaminya. Ia bangga. Bertahun-tahun lalu, ia hanya melihat gerobak. Sekarang ia melihat seorang pria dengan hati yang luar biasa. Raka lalu mengajak Nadia duduk. Nadia. Iya. Kalau kamu tidak pernah bertemu saya di pasar. Nadia berpikir. Mungkin hidup saya berbeda. Bagaimana? Mungkin saya masih suka menilai orang. Raka tertawa. Berarti saya harus berterima kasih kepada kamu. Kenapa? Karena kamu membuat saya belajar memaafkan. Nadia tersenyum. Mereka saling memandang. Kemudian Nadia berkata, saya ingin mengatakan sesuatu. Apa? Kalau suatu hari semua kekayaanmu hilang. Raka menunggu. Saya tetap akan memilihmu. Raka tersenyum. Kalau suatu hari kamu tidak lagi menjadi polwan. Nadia menjawab. Kamu tetap memilih saya. Selamanya. Nadia tersenyum. Berarti kita impas. Mereka tertawa. Aira datang bersama keluarganya. Mama. Papa. Mereka bertiga berpelukan. Keluarga kecil itu berdiri di tengah pasar. Sederhana. Tetapi bahagia. Raka kemudian membeli 1 bungkus gorengan dari pedagang sekitar. Ia membagikannya kepada beberapa anak. Nadia ikut membantu. Seorang anak bertanya, Om, kenapa bagi-bagi? Raka tersenyum. Karena dulu saya juga pernah diberi. Kalau kamu sudah kaya. Raka mengangguk. Justru kalau sudah punya lebih, harus lebih banyak berbagi. Anak itu tersenyum. Om baik. Raka tertawa. Nadia memandangnya. Ia teringat hari pertama. Hari ketika dirinya berteriak. Jangan pernah mendekati saya. Kini pria itu justru berdiri di sampingnya sebagai suaminya. Ironis. Namun indah. Dari sebuah penghinaan. Lahir sebuah cinta. Dari sebuah gerobak gorengan. Lahir sebuah keluarga. Dari seorang polwan yang sombong. Lahir seorang perempuan yang belajar menghargai manusia. Dan dari seorang CEO yang menyamar menjadi penjual gorengan. Lahir sebuah kisah yang mengajarkan bahwa kekayaan bukanlah ukuran harga diri. Kisah Raka dan Nadia bukan tentang seorang pria kaya yang menikahi polwan cantik. Bukan pula tentang seorang polwan yang beruntung mendapatkan CEO. Kisah mereka adalah tentang 2 manusia yang belajar. Nadia belajar untuk tidak menilai seseorang dari pekerjaan. Raka belajar bahwa menyembunyikan identitas terlalu lama juga bisa melukai orang yang dicintai. Mereka belajar bahwa cinta membutuhkan kejujuran. Mereka belajar bahwa pernikahan bukan hanya tentang bahagia ketika keadaan baik, tetapi tentang tetap berdiri bersama ketika keadaan buruk. Mereka juga belajar bahwa kekayaan tidak menjamin kebahagiaan. Jabatan tidak menjamin kehormatan. Penampilan tidak menentukan karakter.
dan pekerjaan tidak menentukan harga diri. Yang menentukan semuanya adalah hati. Karena itu, jangan pernah meremehkan pedagang kecil. Jangan pernah menghina pekerja sederhana. Jangan pernah menganggap seseorang tidak memiliki masa depan hanya karena hari ini kehidupannya masih sulit. Kita tidak pernah tahu. Mungkin orang yang kita anggap tidak berarti hari ini sedang membangun sesuatu yang besar. Namun lebih penting lagi, jangan hanya menghormati orang ketika kita mengetahui dia kaya. Hormati seseorang sejak awal. Hormati manusia karena dia manusia. Bukan karena uangnya. Bukan karena jabatannya. Bukan karena mobilnya. Bukan karena rumahnya. Dan bukan karena siapa keluarganya. Raka pernah menjadi penjual gorengan. Tetapi ia tetap memiliki hati seorang pemimpin. Nadia pernah menjadi perempuan yang sombong. Tetapi ia berani mengakui kesalahannya dan berubah. Itulah yang membuat kisah mereka memiliki akhir yang indah. Sekarang saya ingin bertanya kepada kalian. Balon ucapan, kalau kamu berada di posisi Nadia, apakah kamu mau menikah dengan Raka jika kamu tahu dia hanya penjual gorengan dan bukan CEO kaya? Dan satu pertanyaan lagi. Balon ucapan, menurut kalian, apakah pekerjaan seseorang boleh menjadi alasan untuk merendahkannya? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Saya ingin membaca pendapat kalian. Kalau kalian merasa kisah ini memberikan pelajaran yang baik, tanda jempol naik, jangan lupa like. Balon ucapan, tulis pendapat kalian. Hati merah 2 bagikan kepada teman dan keluarga. Bel dan jangan lupa subscribe channel ini untuk mengikuti kisah cinta dan cerita emosional berikutnya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Semoga keluarga kita selalu diberikan perlindungan. Semoga rezeki kita dilancarkan. Semoga pekerjaan kita diberkahi. Semoga anak-anak kita menjadi anak yang baik. Semoga orang tua kita selalu diberikan kesehatan. Dan semoga hati kita dijauhkan dari kesombongan. Karena kita tidak pernah tahu bagaimana kehidupan seseorang akan berubah. Hari ini mungkin seseorang sedang berjualan di pinggir jalan. Besok mungkin ia menjadi pengusaha besar. Hari ini mungkin seseorang memakai pakaian sederhana. Besok mungkin ia memiliki perusahaan. Tetapi satu hal yang tidak boleh berubah adalah cara kita menghargai manusia. Jangan menunggu seseorang menjadi kaya untuk menghormatinya. Jangan menunggu seseorang memiliki jabatan untuk memperlakukannya dengan baik. Hormati seseorang ketika dia belum memiliki apa-apa. Karena nilai manusia tidak ditentukan oleh isi rekeningnya. Tidak ditentukan oleh pekerjaannya. Tidak ditentukan oleh penampilannya. Tetapi oleh hatinya. Dan Nadia akhirnya memahami semuanya. Ia tidak menikah dengan CEO kaya. Ia menikah dengan Raka. Pria yang dulu berdiri di balik gerobak gorengan. Pria yang tetap tersenyum ketika dihina. Pria yang tetap membantu ketika tidak dihargai. Pria yang tetap rendah hati ketika menjadi kaya. Dan bagi Nadia, itulah kekayaan terbesar. Bukan uang. Bukan perusahaan. Bukan jabatan, tetapi memiliki seseorang yang tetap baik. Bahkan ketika tidak ada seorang pun yang melihat. Raka tersenyum kepada Nadia. Pulang. Nadia mengangguk. Pulang. Mereka berjalan bersama. Bukan sebagai CEO dan polwan. Bukan sebagai orang kaya dan orang terkenal. Tetapi sebagai suami dan istri. 2 manusia yang pernah salah. 2 manusia yang pernah terluka. 2 manusia yang akhirnya belajar saling menghargai. Dan dari sebuah gerobak gorengan sederhana, lahirlah kisah cinta yang tidak pernah mereka bayangkan. Karena terkadang, orang yang kita remehkan, justru menjadi orang yang paling berarti dalam hidup kita. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena kamu belum tahu seberapa besar perjuangannya. Terima kasih sudah mengikuti kisah Nadia dan Raka sampai akhir. Sampai bertemu di kisah berikutnya. Semoga kita selalu menjadi manusia yang mampu menghargai manusia lainnya. Amin.